Audio Jungle. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan kasih karunia, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Dan pada saat ini pun kami telah masuk di dalam dan memulai aktivitas kami pada hari ini. Dan kami dapat melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan kami rencanakan. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak Markus Sada ayat 35. Dungi manogot nai, borngin situtu dope, hehe maibana tubalian, lao martangiang tunalungun. Dalam bahasa Indonesia, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, sebelum pemberitaan Injil dilaksanakan, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Tidak hanya itu, pada saat pemberitaan Injil selesai dilaksanakan, dia juga pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Apa gunanya berdoa? Apa yang kita lakukan dalam doa? Mengapa saya harus berdoa? Mengapa kita berdoa dalam ibadah? Mengapa kita berdoa sebagai pembuka dan penutup? Doa seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Melihat Yesus dalam hal berdoa,
dapat sangat membantu kita dalam mempertimbangkan kehidupan doa kita. Dengan hanya diberitahu bahwa kita perlu berdoa, tidak akan banyak membantu. Saya tahu bahwa saya perlu berdoa. Saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa kita perlu berdoa. Namun kita butuh bantuan untuk yang lebih mendalam lagi untuk mengerti hal berdoa ini. Mari kita kembali lihat Markus 1 ayat 35. Dan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagian ini bahkan lebih penting lagi ketika kita melihat bahwa hanya Markus yang mencatat bahwa Yesus sedang berdoa pada saat tersebut dalam pelayanannya. Mengapa Yesus berdoa? Mengapa Yesus perlu berdoa? Apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang doa? Mari kita mulai dengan melihat apa yang Yesus lakukan dengan pergi sendirian untuk berdoa. Injil Markus menggambarkan pelayanan Yesus yang sangat aktif. Yesus memanggil murid-muridnya, mereka pergi ke Kapernaum, mengusir roh jahat. Nama Yesus semakin dikenal di seluruh wilayah Galilea. Mereka meninggalkan sinagoge dan pergi menemui ibu mertua Simon Petrus, dan Yesus menyembuhkannya. Kemudian seluruh kota berkumpul di pintu, membawa semua orang yang sakit atau yang diganggu setan. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit dengan berbagai penyakit, mengusir banyak setan, dan bahkan tidak mengizinkan roh-roh jahat untuk berbicara. Hari yang luar biasa. Yesus menjalani hari yang sangat sibuk di Kapernaum. Hari yang pasti sangat melelahkan bagi kita. Namun apa yang Yesus lakukan setelahnya? Yesus tidak tidur. Yesus tidak mengambil hari libur. Yesus tidak mengambil liburan. Yesus tidak mengatakan bahwa ia telah bekerja untuk hari ini lebih dari siapapun dalam sejarah Israel atau dunia. Yesus bangun pagi-pagi saat hari masih gelap, sehingga ia dapat pergi dan berdoa. Kita langsung dihadapkan pada fakta bahwa Yesus tidak terlalu sibuk untuk berdoa. Sebaliknya, Yesus terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Doa sangat penting saat itu untuk semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Doa digambarkan sebagai mesin yang menggerakkan pekerjaan Yesus. Doa ditampilkan sebagai pusat pelayanan Yesus. Ini seringkali bertolak belakang dengan bagaimana kita melihat penggunaan doa. Kita menjadi terlalu sibuk untuk berdoa. Namun, di tengah pusaran aktivitas, Yesus menciptakan waktu untuk berdoa. Ini memberikan perubahan perspektif pertama mengenai doa bagi kita. Doa bukan sekedar cara untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir tentang doa dengan cara ini. Kita berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu, dan kita meninggalkan Tuhan sampai kita membutuhkan sesuatu. Namun bagian dalam kehidupan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan sekedar cara untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Doa adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak waktu bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Doa adalah cara kita mendekat kepada Tuhan. Berdoa adalah keinginan kita untuk mengenal Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Doa adalah cara kita membungkukkan diri untuk menjadi serupa dengannya, dibentuk oleh tangannya. Doa menunjukkan prioritas kehidupan batin dengan Tuhan. Kebanyakan orang mendasarkan kehidupan batin mereka pada keadaan luar. Orang-orang tertekan karena keadaan luar. Orang-orang cemas karena keadaan luar. Orang-orang lega karena keadaan luar. Kedamaian batin mereka didasarkan pada penilaian orang lain terhadap mereka, status sosial, kemakmuran, dan kinerja mereka. Hendaklah doa mengatur kehidupan batin kita untuk dibentuk oleh Tuhan dan kedamaian kita dari hubungan yang konstan dengan Bapa kita yang di surga. Tujuan doa adalah hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan.
Doa adalah menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan yang ingin kita miliki dengannya. Dengan demikian, doa menjadi pusat dari semua yang kita lakukan karena kita ingin Tuhan bersama kita dalam segala hal. Mari kita lihat kembali konteks Injil Markus yang mengungkapkan hal ini kepada kita. Yesus mengalami keberhasilan yang luar biasa. Orang-orang membawa orang dari seluruh wilayah Galilea kepadanya untuk disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Yesus sangat populer di daerah itu dan ketenarannya berkembang pesat. Abang Inang, apa saja saat-saat yang paling berbahaya dalam kehidupan iman kita? Seringkali saat-saat kita berhasil, kita melupakan Tuhan. Ini adalah peringatan Tuhan kepada Israel berulang kali. Jangan lupakan Tuhan ketika semua kemakmuran dan keberhasilan datang, karena itulah yang cenderung kita lakukan sebagai manusia. Keberhasilan dalam hidup adalah saat yang berbahaya. Yesus memperingatkan tentang bagaimana kekayaan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Keberhasilan adalah saat yang berbahaya secara rohani. Keberhasilan mengelilingi Yesus saat itu. Jadi setelah seharian berhasil, kemana Yesus pergi? Ia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat sepi serta berdoa kepada Bapa. Perhatikanlah bahwa Yesus mengutamakan doa. Betapapun berat pekerjaan yang harus diselesaikannya, ia tidak pernah lalai untuk berdoa pada malam hari. Meskipun hal itu mengurangi waktu tidurnya, ia merasa perlu untuk dikuatkan lagi, maka ia pergi berdoa sebelum meneruskan perjalanannya. Jikalau Yesus anak Allah itu sangat mementingkan doa, terlebih lagi bagi kita yang penuh dengan kelemahan. Dalam ayat 35 ini disebutkan, ia pergi untuk berdoa secara pribadi. Ia berdoa seorang diri untuk memberikan teladan kepada kita mengenai berdoa secara diam-diam. Meskipun sebagai Allah, ia menerima doa, sebagai manusia, ia memanjatkan doa. Meskipun ia memuliakan Allah dan berbuat baik melalui pekerjaannya di depan umum, ia masih menyediakan waktu untuk menyendiri bersama Bapanya. Karena demikianlah sepatutnya ia menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi, mari kita masukkan konsep-konsep ini ke dalam kehidupan doa kita dan pertimbangkan seperti apa bentuknya. Pertama, kita perlu memulai dengan tujuannya. Tujuan doa adalah hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan. Doa berarti berpegang teguh pada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan lagi menganggap doa sebagai sesuatu yang kita lakukan saat kita membutuhkan sesuatu. Tuhan mengundang kita untuk mencarinya setiap saat, bukan hanya saat kita membutuhkan. Doa berarti mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah sebabnya ibadah kita memiliki doa untuk memulai dan mengakhiri kebaktian kita. Kita mendekat kepada Tuhan dan membangun hubungan kita dengannya. Kehidupan doa akan terganggu jika yang kita pikirkan tentang doa hanyalah solusi untuk masalah dan krisis. Kedua, pandanglah doa sebagai pertolongan dalam hidup kita untuk menjauhkan kita dari jebakan dan bahaya hidup. Ada begitu banyak jebakan dalam iman, dan doa ditunjukkan oleh Yesus sebagai alat penting untuk tetap bersama Tuhan dan memandang kepadanya. Doa bukanlah beban, melainkan cincin penyelamat untuk membantu kita menjalani hidup ini. Perspektif yang berbeda tentang doa dapat membantu kita untuk lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bisakah kita mulai belajar berdoa seperti ini? Saya percaya salah satu hal terbaik dan termudah yang dapat kita lakukan adalah membenamkan diri dalam firman Tuhan. Kitab suci diberikan agar kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Doa adalah agar kita dapat memegang Tuhan
dan menjadi lebih dekat dengannya. Kedua alat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan ini dapat digunakan bersama untuk hasil yang luar biasa. Gunakan firman Tuhan untuk memulai kehidupan doa amanginang. Berdoalah tentang apa yang telah dipelajari tentang Tuhan. Berdoalah tentang apa yang telah Tuhan janjikan kepada amanginang. Berdoalah tentang apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Berdoalah tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita saat kita telah belajar tentang Tuhan dan kehendaknya bagi kita. Berdoa jauh lebih mudah ketika kita menanggapi Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Berdoalah dengan responsif kepada Tuhan, dan itu akan mengubah segalanya tentang kehidupan doa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang kami dengar di hari ini dapat mencontoh teladan yang Engkau telah berikan kepada kami, agar di saat hendak memulai dan mengakhiri setiap aktivitas kami akan selalu bersekutu denganmu ya Bapa melalui doa pribadi kami, sehingga kami dapat lebih mendekatkan diri kepadamu. Di kesempatan ini kami pun tetap membawakan doa kami buat saudara-saudara kami, terkhusus Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Kiranya Tuhan kuatkan, dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.